Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua ya, jadi ada burung jalak kebo yang sudah menetas kemarin itu baru 29 hari sampai sekarang. Ternyata sekarang sudah membuang cangkang lagi. Kemarin udah kita cek telurnya itu cuma 5, jadi jumlah telurnya itu menurun. Untuk pertama menelur dia ada telur 6 butir dan menetas 5, dan yang satu itu hilang, jadi kita bisa memanen 4 anakan yang berumur 4 hari. Dan sekarang itu kemarin udah dicek telurnya 5, tapi sekarang sudah buang cangkang. Itu artinya itu telurnya cuma 5 teman-teman ya. Jadi untuk telur 5 itu sampai sekarang udah 13 hari mengeram, berarti menetasnya itu emang kemarin kalau saya hitung. Oke, dan di sini kita mau membahas dulu sedikit keberuntungan bagi saya, karena ini ada burung kanis jenis bungor ya. Jadi ini kanisnya kanis yang bukan kanis bata dan juga bukan kanis kembang. Jadi ini burung anis yang jarang orang menemui karena burung ini tidak mau berbunyi, hanya untuk masteran saja. Tapi ada yang bilang atau kebanyakan bilang burung ini dipelihara itu susah karena untuk makanan pokoknya adalah cacing, dan kebanyakan teman-teman atau siapapun yang memelihara burung ini pasti dikasihnya makan hanya jangkrik dan ulat, bahkan kadang diberi makan fur. Jadi untuk burung seperti ini tidak rekomen untuk dikasih makan fur teman-teman. Oke, jadi kenapa saya memperlihatkan burung ini tidak sesuai judul ya. Jadi di sini kita tidak memperlihatkan hanya sama dengan judulnya. Jadi di sini semua perkembangan burung di sini akan kita perlihatkan kepada kalian semua. Ya, contohnya untuk burung jalak kebo ini yang kemarin ada jarak 3 hari sama burung jalak yang saya silang itu yang sekarang udah buang cangkang. Itu juga lagi mengeram di sana. Tapi kalau melihat burung-burung yang berkeliaran di sini itu ditarung, bahkan sampai burung anakan yang kemarin masih bisa dikasih makan sama dia sekarang ikut ditarung teman-teman. Dan di sini untuk burung anis itu pemberani banget, dia kalau ditarung itu dia melawan ya, sehingga dia itu tidak kejar-kejar ya, atau dioyok-oyok atau diuber sama burung-burung jalak kebo yang kurang pengalaman ya. Jadi dia itu maunya itu kuasa sendiri, jadi dia maunya berkuasa di sini ya. Dia tidak sadar kalau makanannya itu kita kasih ya, kita jatah, kita kasih sekenyang-kenyangnya, tapi mereka itu masih bertarung karena memang pada dasarnya di alam liar itu sukanya menguasai tempat ya. Walaupun dia suka berkoloni, tapi kalau dia udah bersarang itu dia akan mengejar-ngejar temannya ya. Dia nggak peduli adiknya, bapaknya, ibunya atau neneknya. Jadi ininya kalau dia dekat itu disambar, dikejar-kejar ya, bahkan dia bertaruh nyawa seperti itu ya. Jadi untuk semua burung. Nah, di sini saya mau bercerita sedikit cerita ya, ini kepada teman-teman semua. Andaikan teman-teman di setiap satu desa ada yang membudidaya burung jalak kebo ya, atau burung apapun yang bisa dipelihara, saya yakin untuk tahun depan, untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu saya yakin burung itu akan bertambah banyak lagi teman-teman. Nah, di sini ada juga kemarin yang mengeluhkan, ini ada komentarnya. Jadi yang mengeluhkan itu mengeluarkan burung terbang terus nggak kembali. Pertama kembali, terus kedua, ketiga kalinya itu nggak kembali. Terus ada lagi yang mengeluhkan dikeluarkan dimakan kucing ya. Jadi di sini banyak juga di komunitas ya, kita kemarin sempat mengupload juga untuk mengajak para pecinta burung membudidaya burung jalak kebo yang seperti yang saya udah buktikan ya. Jadi ini bukan cuma omong kosong, jadi ini adalah fakta atau bukti. Ini jadi di video ini nggak ada yang diedit ya teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu cara mengedit, jadi kita cuma tahu cara memotongnya saja. Jadi di sini nggak ada video yang diedit teman-teman. Jadi kalau untuk semua yang sudah mengikuti channel kita, saya yakin bisa menghitung ya, bahkan dari dari pengeraman sampai penetasan itu teman-teman bisa menghitung. Dari video ada tulisannya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 1 bulan itu ada tulisannya semua teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada rekayasa apapun. Dari situ kita mengajak kepada teman-teman semua ya, di komunitas kemarin
ternyata keluhannya banyak sekali, bahkan bukan cuma gangguan ya, jadi keluhannya itu ya katanya itu ada juga yang nggak tahu jantan dan betinanya. Oke, jadi mungkin besok kita akan membuatnya video ya, bagaimana cara memilih jalak kebo yang jantan dan betina. Itu emang susah sekali karena sekarang jalak kebo itu yang asli itu susah, yang asli mata putih itu susah, yang asli mata kuning juga nggak mudah kita dapat, karena kita dapatnya juga sudah anakan atau udah silangan atau ambil dari pasar atau dari temen itu ya, atau dari jual beli burung, karena burung jalak kebo ini adalah burung yang bukan burung dilindungi ya. Jadi di situ kita berpikir, andaikan burung jalak kebo ini dilindungi, mungkin burung jalak kebo ini akan bertambah banyak karena di budidayanya itu gampang. Dan mungkin teman-teman juga kalau sudah pernah melihara burung ini tuh sesuai dengan keinginan kita, yaitu jinak, mau pulang, terus mau beranak, pasti teman-teman nggak mau menjualnya teman-teman. Jadi intinya sudah nggak mau melihara burung-burung yang lain lagi, cukup dengan burung-burung yang seperti kita pelihara di sini. Jadi dia itu bisa beranak, bisa menghibur, bisa pulang pergi gitu ya, saya yakin seperti itu. Dan saya yakin pecinta burung, ya nggak semua ya, jadi beberapa pecinta burung mungkin akan menyukainya ya teman-teman ya. Sayangnya untuk burung ini nggak dilindungi, makanya burung ini sempat dijual belikan ya. Walaupun teman-teman bisa membudidayakan ya, pasti nggak akan disisakan ya. Jadi ya semuanya dijual, jadi paling ya disisakan untuk indukannya. Nah, harus saya pikir setiap desa ada yang melihara burung ya, ada yang membudidaya burung. Satu desa 2 orang saja, itu saya pikir kalau dalam 2 tahun itu banyak teman-teman ya, itu saya pikir akan banyak. Dan oke lah, jadi di sini kita ya cuma melakukannya saja, semoga bertambah tahun, bertambah perubahan. Jadi di sini saya merasa kesulitan sekali ya, mungkin karena bukan hobi, karena bukan senang, karena bukan melihat burung itu kasihan, itu kita nggak akan bertahan untuk memelihara burung-burung di sini teman-teman. Karena apa? Karena burung ini nggak mudah untuk dipelihara, udah dipelihara itu udah ya. Jadi di sini ada pertarungan, perkelahian, dan ada predator, ada penyakit. Ya namanya burung ya, ada ya pokoknya penyakit itu banyak. Ada yang makan kucing, ada yang sakit, ada yang ditangkap orang lah, ada yang terbang kemana gitu ya. Jadi saya pesankan untuk teman-teman yang pemula, ya saya bilang yang pemula ya, bukan yang ahli. Untuk yang pemula, untuk yang pengen mengeluarkan burung, untuk coba-coba mengeluarkan burung atau eksperimen, itu yang satu jangan dikeluarin teman-teman ya. Jadi satu aja dulu. Nah kalau udah pulang pergi baru dikeluarin semua. Oke, kita intip burung ciblek yang kemarin sarannya itu diobrak-abrik sama burung siung batu. Jadi kemarin nggak sempat kita ceritakan ya. Dan di sini itu adalah sarang burung pelando semak yang sempat kita ambil, dan anaknya itu masih ada, udah besar ya. Dan di sini direbut sama burung ciblek yang sehat ini. Jadi burung ciblek ini sekarang tidak saya kandangkan, sehingga dia mengejar-ngejar untuk burung perenjat, dan burung perenjat itu nggak tahu kemana teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti dia bisa pulang. Dan dia itu mengejar semua burung di sini. Itu untuk burung ciblek ya. Memang burung ciblek itu burung yang tarungan, sehingga dia kalau di lahan pun dipikat itu sangat gampang sekali. Bukan hanya dengan burung, bahkan dia hanya dengan suara MP3 aja dia sudah mau mengejar dan mau menarung teman-teman ya. Itu udah menjadi kodrat alam burung ciblek. Dan sekarang kita beralih ke burung petet yang kemarin kita temukan udah besar. Di sini burung petet itu udah jumbo, sehingga mengurangi kerusakan bulu mereka. Jadi banyak keluhan juga teman-teman yang memelihara burung petet ini, nggak 1 2, nggak semua burung petet itu dipelihara itu utuh bulunya. Jadi kebanyakan itu saya patah, ekor morat-marit ya, atau semrawut, dan kepala melocok itu ya, kepala terluka. Itu biasanya keluhannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk rekomendasinya, kalau teman-teman mau pelihara burung petet itu, pelihara burung yang kecil, dan kalau udah berterbangan tapi dia belum terbang ya, jadi dia bisa melompat-lompat saja. Tapi kalau ditaruh kandang itu nabrak-nabrak ruji kandang. Nah rekomendasinya itu teman-teman kasihlah di dalam kardus yang rapat, jadi teman-teman bisa buka kalau mengasih makannya saja. Dan setelah 1 minggu atau 15 hari atau 2 minggu kemudian, teman-teman bisa melepaskannya di kandang. Kalau dia udah bisa menghafal untuk loncat-loncatan, itu saya yakin burung ini tidak terlalu menabrak ruji kandang.
Oke, itu untuk burung pernet ya. Jadi di sini untuk ceritanya itu kemana-mana ya. Padahal ini di sini kita hanya mau menceritakan burung jalak kebo yang sangat cepat sekali berkembang biak. Oke, dan kita ceritakan untuk yang dulu sebelum saya memelihara atau membudidaya burung di luar sangkar atau di luar kandang ternak. Itu nggak ada keluhan atau nggak ada kendala untuk burung jalak kebo ini. Jadi burung jalak kebo ini sangat rekomen banget untuk dibudidayakan. Walaupun untuk awalnya atau untuk pertamanya dijodohin atau pokoknya proses peternakannya itu susah, tapi di sini tuh sangat gampang. Buktinya ini burung yang kita pelihara sebelum 2 bulan ya. Jadi ini jodohnya itu baru sebulan lebih, itu udah menghasilkan anak-anak yang udah besar, udah 4, udah bisa makan sendiri. Dan ini yang kedua itu kita berhasil lagi teman-teman. Ini jadi ini fakta ya. Teman-teman bisa lihat ini di sini ada anak 4 ya kan, udah besar ini karena mungkin udah 2 harian, dan itu masih ada telurnya 1, dan saya pikir itu karena udah 2 hari ya telurnya nggak netas ya. Jadi ini saya yakin 4 ini ya, 4 udah sehat-sehat banget, padahal baru 29 hari teman-teman. Coba bayangan 29 hari bisa mengeluarkan 8 anak, 8 ekor. Itu kalau 1 tahun berapa ya? Itu kalau cuma 1 glodok ya. Coba kalau teman-teman yang mampu itu bisa mengeluarkan 2, 3 sampai 10 glodok, itu hasilnya kan berapa gitu loh. Kalau kita hitung anak-anaknya itu banyak sekali. Walaupun anak-anaknya nggak pasti 4 ya, walaupun 3 atau 2 itu saya pikir bertambah banyak teman-teman. Oke, dan untuk jalak kebo besok atau lusa kita akan membuatkan videonya untuk cara memilih sekali lagi ya, karena sangat susah sekali. Untuk kuning dan putihnya itu, untuk matanya itu sangat susah sekali teman-teman. Jadi kita nggak bisa menceritakan hanya semenit 2 menit ya. Jadi kita akan khusus untuk membuatkan video bagaimana agar sukses menternak burung jalak kebo ya. Pokoknya jalak lah, burung jalak itu semua sama teman-teman ya, hanya beda warna. Oke, ini untuk perkembangan burung murainya, ini yang kemarin sudah sempat kita perlihatkan, ini udah gede, ini seharusnya udah bisa nangkring ya, tapi karena dia itu udah berpenyakit dari kecil teman-teman. Jadi semenjak saya ambil itu saya lihat untuk di dalam paruhnya itu putih. Jadi dia itu ya keberuntungan aja nanti kalau kita melihara ya. Moga-moga dia selamat karena dia juga kakinya kayak sakit gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kekurangan kita dalam membicarakan atau mengasih penerangan atau apa namanya perkembangan burung di sini, kita minta maaf ya. Semoga untuk kelanjutannya yang belum bisa disampaikan kepada teman-teman semua di sini. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak selalu untuk video kita, walaupun videonya itu burik gambarnya, tapi saya yakin kalau teman-teman yang udah bisa memahami ya dimaklumi saja ya. Jadi alhamdulillah dari dulu sampai sekarang belum ada yang bilang kalau gambar videonya itu burik ataupun jelek teman-teman ya. Sangat berterima kasih sekali. Jadi di sini untuk teman-teman yang pecinta burung itu hanya berkomentar pertanyaan saja ya, pertanyaan bagaimana burungnya, bagaimana makannya, bagaimana caranya, seperti itu yang saya sudah lihat ya. Jadi untuk burung kanisnya itu aneh sekali teman-teman. Jadi dia itu nggak bisa dipegang, nggak bisa ditangkap, tapi dia itu pulangnya ke rumah teman-teman, walaupun di luar itu nggak dikasih kandang. Jadi dia itu ya saya suruh di sini untuk sama teman-temannya kayak gitu, tapi dia larinya suka ke rumah, dan dia tuh suka nangkring di ember, di piring ya, di pawon ya. Teman-teman tahu ya, pawon itu kompor, jadi dia itu sukanya di sana. Dan ini untuk burung langka yang kemarin kita review juga, dia sudah bisa mandiri teman-teman, sudah bisa nucuk sendiri ya, dan dia juga sudah mau mandi sendiri. Dan ini untuk burung palaknya, teman-teman mungkin bilang burung palak jangan dikeluarin, burung elpis jangan dikeluarin. Jadi keluarin itu hanya main ya. Jadi sekali lagi burung ini dikeluarin hanya main, dan mereka selalu, atau kita itu nggak membiarkan mereka lolos begitu saja. Jadi kita selalu memantau dan mengasih makan mereka sehingga mereka sehat seperti biasanya teman-teman. Jadi kita nggak asal keluarin terus dibiarin kayak membuang ya. Jadi kita selalu pedulikan mereka, bahkan kalau mereka pergi pun kita cari sampai dapat teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video kami. Salam sukses dari burung liar. Terima kasih.